warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Francisca dengan NIM 121240036. Saya dari Universitas Pembangunan Veteran Yogyakarta dengan jurusan S1 Teknik Kimia. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan mengulangi penjelasan mengenai beberapa contoh soal yang ada dalam buku Smith yang kita mulai dari halaman 183, yakni chapter 5. Semoga pada video pembelajaran ini bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita lanjut untuk pembahasan contoh soalnya ya. Pada buku Smith halaman 183, contoh soal yang pertama yang kita bahas yaitu contoh soal 5.2. Pada soal ini kita diminta untuk membuktikan bahwa proses reversibel adiabatik pada gas ideal itu perubahan entropinya itu sama dengan 0. Inilah rumus dari proses adiabatik itu. Ini. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui apa itu gas ideal, apa itu reversibel, dan apa itu adiabatik. Proses adiabatik itu adalah proses yang kalornya itu sama dengan 0. Jadi maksudnya itu tidak ada kalor yang masuk maupun tidak ada kalor yang keluar. Dan gas ideal itu adalah gas yang gaya antar molekulnya itu bisa kita abaikan. Dan untuk proses reversibel itu adalah proses yang terjadi secara bolak-balik tanpa adanya kehilangan apapun. Karena proses reversibel ini dan pada gas ideal inilah entropinya itu sama dengan 0. Entropi itu kan ketidakteraturan pada suatu zat ya. Nah, sedangkan proses reversibel itu kan bolak-balik. Yang tidak kehilangan apapun. Makanya sebenarnya sejalan dengan ini. Maksudnya ini. Tapi kan kita suruh membuktikan lagi ya. Nah, jika kita buktikan, kita bisa pakai rumus dari entropi ini. Rumus dari entropi adalah delta S per Cp per R ln T2 per T1 dikurang ln P2 per P1. Karena entropinya kita ketahui sama dengan 0, perubahan entropinya sama dengan 0, maka langsung saja kita masukkan sama dengan 0 di sini. Nah, dari persamaan ini bisa kita ubah bentuknya menjadi ini. Dengan sama-sama kita kalikan dengan R per Cp. Yang sini habis menjadi ln T2 per T1 dikurang R per Cp dikali ln P2 per P1. Ini R per Cp harus kita buktikan bahwa sama dia nilainya dengan ini. Gamma dikurang 1 per gamma. Karena nilai gamma adalah Cp per Cf. Dan untuk nilai dari R ini adalah ini bisa kita sama-sama dikurangin Cf agar tersisa sebelah sini ruas satunya itu R saja. Menjadi Cp dikurang Cf sama dengan R. Nah, nilai dari tadi ini yang kita ubah-ubah itu kita substitusikan ke sini. Jika kita substitusikan itu bakal menjadi Cp kurang Cf per Cp sama dengan buka kurung Cp per Cf dikurang 1 tutup kurung dikali Cf per Cp. Itu sama hasilnya. Karena ini sama, maka
seharusnya tidak masalah jika kita ubah menjadi ini. Nih. Setelah kita ubah, kita masukkan ke sini. Ini integral dari CP per R delta T per T itu sama dengan ini dan ini dan ini dan ini. Itu kita jadikan persamaan 5.11. Dari persamaan 5.11 ini sebenarnya analog dengan 5.12. Itu masih segini. Itu turunan rumusnya. Turun rumusnya. Itu dari sini ke sini ya. Nah, baru lanjut dari persamaan 5.12 ini akan menjadi 5.13. Nih, balik lagi kan ya. Nah, sama. Cuman di sini lennya ini, len yang tadi di sini ini jadi pindah ke sini. Ini karena ini tadi ini kita dapat persamaan 5.13. Dari 5.13 ini kita bisa ubah lagi, kita uraikan menjadi 5.14. Inilah akhirnya tadi. Sebenarnya dari 5.11 ini sampai 5.13 itu adalah bentuk polinomial dari persamaan untuk menyelesaikan ini molar, integral dari molar kapasitas ini, menyelesaikan itu. Selesai dengan contoh soal 5.2, bisa kita lanjut untuk membahas soal 5.5. Pada 5.5 ini bisa kita ubah, kita ilustrasikan menjadi gambar ini yang ada di sini, yang mana terdapat dua aliran masuk dan aliran keluar. Aliran masuk ada dua dan aliran keluar juga ada dua. Aliran masuk itu bagian A diketahui datanya 600 Kelvin dengan laju alir 1 mol per second, dan aliran masuk B kita ketahui 450 Kelvin dengan laju alir 2 mol per second. Dan untuk aliran keluar kita ketahui suhunya 400 Kelvin dengan laju alir 3 mol per second. Nah, karena di sini tadi kan prosesnya steady state ya. Berarti yang masuk sama dengan yang keluar. Jadi laju alirnya itu 3 mol ini dapat dari 1 plus 2. Lah, kok kenapa ini ada 400? Padahal kan yang masuk tadi 450 dan juga 600 ya. Nah, disinilah yang menjadi permasalahan kita, yang bakal jadi pertanyaan. Untuk menghasilkan suhu 400 Kelvin, kita harus membuang kalor sebesar berapa dan juga entropinya sebesar berapa. Entropi terjadi itu karena ini adanya pencampuran ini. Nah, pencampuran untuk aliran yang masuk. Nah, kita menyelesaikan persoalan yang pertama mengenai kalor yang harus keluar, harus dibuang dari ini. Kita memakai rumus yang ini.
Nah, ini adalah rumus hukum termodinamika 1 atau rumus kekekalan energi. Q sama dengan NH dikurang NaHA dikurang NB HB, atau sederhananya aliran keluar dikurang aliran masuk. Ini tadi ya kan, aliran keluar dikurang aliran masuk. Nah, ini bisa kita sederhanakan bentuknya menjadi seperti ini. Dari persamaan ini, karena hanya kita tidak ketahui, yang kita ketahui kan tadi suhu dan Cp ya di sini. Cp ini Cp. Nah, maka hanya ini bisa kita urai kembali menjadi persamaan seperti ini. Nah, I sama dengan NaCp dikali T kurang Ta plus NbCp dikali T kurang Tb, atau kita sederhanakan bentuknya lagi menjadi seperti ini persamaannya. Karena Cp itu bahannya cuma satu tadi kan, gas ideal ini. Nah, gas ideal, maka Cp-nya boleh dong kita keluarin menjadi seperti ini. Setelah ini persamaan ini, kita tinggal menginput data-data yang kita ketahui di sini. 7/2 dikali 8,314 itu adalah Cp. Ini Cp. Cp itu adalah 7/2 dikali R kalau untuk gas ideal. R-nya itu 8,13. Kenapa R-nya enggak kita pakai yang lain? Itu kan banyak ya nilai R-nya. Ya karena yang kita ketahui, yang bisa kita coret nanti untuk perhitungan, itu kan mol dengan Kelvin ya. Nah, sedang untuk satuan ini yang ini 8,314 itu adalah Joule per mol Kelvin. Nah, jadi bisa kita coret nanti untuk di sini. Nah, kita kalikan dengan N-nya, Na tadi kan 1 mol dikali dengan suhunya. Suhu keluar tadi 400 dikurang suhu masuk dari aliran A itu 600 ditambah NB-nya itu kan 2 mol dikali dengan suhu yang keluar dari aliran itu 400 dan dikurang dengan suhu aliran masuk B 450. Ini kan jadi satuannya itu mol, ini mol Kelvin per second kan. Nah, karena mol Kelvin itu bisa kita coret dengan satuan ini R tadi, maka hasilnya menjadi seperti ini. Sisanya tinggal min 8.729,7 Joule per second. Mol Kelvin tadi kita coret ya. Kenapa ininya tandanya jadi min? Ya karena itu sesuai sama ini tadi. Kalori yang kita butuhkan itu kalori yang keluar, yang kita lepas, yang kita buang, bukan kita masukkan. Inilah itu hasilnya. Pas dong. Jadinya tidak valid. Yang kedua, persoalan yang kedua itu entropi. Ini adalah entropi total
Sg ini. Sg ini adalah entropi total. Sederhananya sebenarnya itu entropi total itu rumusnya entropi masuk dikurangi entropi keluar. Entropi keluar dikurangi entropi masuk dikurangi dengan Q per suhu lingkungan. Suhu lingkungan kita ketahui pada soal 300 Kelvin. Nah, dari ini kita uraikan lagi. Kita uraikan lagi menjadi persamaan ini. Persamaan ini. Nah, dari persamaan ini, karena entropi kan yang kita cari ya, dan kita nggak ketahui. Yang kita ketahui itu ada Cp dan suhu dan juga molnya, aliran molnya ya, mol alirannya. Maka bisa kita uraikan persamaan ini menjadi persamaan ini. Sebenarnya jalannya itu analog dengan kalor tadi. Nah, ini bisa kita uraikan menjadi seperti ini. NCP ln T per TA plus NB CP ln T per TB dikurang Q per suhu lingkungan. Atau kita sederhanakan bentuknya menjadi seperti ini. CP dikali buka kurung Na ln T per TA plus NB ln T per TB tutup kurung dikali dikurang dengan Q per suhu lingkungan. Tinggal kita inputkan saja data-data yang kita ketahui tadi. Kita input semua, R-nya sama, nilai R-nya kita pakai yang untuk kalor tadi. Maka dihasilkan ini. Hasil dari entropi total agar suhu yang kita bisa keluarkan dari aliran ini menjadi 400 atau istilahnya pencampuran dari B dengan A tadi itu bisa terjadi itu jika entropi totalnya itu seperti ini. Hasilnya 10.446 Joule per Kelvin second. Ini bukan 10.000 tapi 10,446 Joule per Kelvin second. Nah, ini entropinya itu kan berarti dia lebih dari 0 ya kan, karena dia juga positif kan, positif lebih dari 0 juga. Maka bisa kita simpulkan bahwa proses yang terjadi adalah proses alami atau yang terjadi di nyata gitu, di pabrik nyatanya, di aplikasi nyatanya, atau istilahnya adalah proses irreversible. Oke, lanjut kita untuk pembahasan mengenai contoh soal 5.7. Pada 5.7 ini kita diminta untuk berapa usaha maksimum yang dilakukan pada proses steady state pada gas nitrogen dengan konsentrasinya 1 mol dari suhu yang 800 Kelvin dan tekanan 50 bar bisa menjadi
300 Kelvin dan tekanan 1,0133 bar. Untuk menyelesaikan soal, kita harus mengetahui, karena diminta tadi usaha ya. Nah, usaha itu kan rumusnya adalah ini, ini W ideal. Karena kan di sini gas ideal ya. Nah, jadi W ideal sama dengan perubahan entropi sama dengan perubahan entalpi dikurang suhu lingkungan dikali dengan perubahan entropi. Nah, perubahan dari entalpi ini rumusnya. Perubahan entalpi delta H sama dengan integral dari, dengan batasnya itu T2 dengan T1 ini, Cp delta T. Nah, ini adalah untuk pencariannya. R dikali, R itu 8,314 dikali integral dari Cp dt dengan batas suhunya itu tadi 800 dan 300. Nilai dari ini, yang ini, kita dapatkan dari mana? Dapatkan dari tabel C of appendix C. Karena nilai Cp untuk gas nitrogen sendiri itu berubah-ubah setiap suhunya. Makanya kita perlu referensi dari appendix C ini. Dihasilkan setelah kita hitung, maka hasilnya itu menjadi 15.060 Joule per mol. Delta H-nya atau entalpinya, perubahan entalpi sudah kita ketahui. Kita lanjut untuk mencari perubahan entropi. Perubahan entropi itu ini rumusnya. Integral dari, dengan batas T2 T1 ini, Cp delta T per T dikurang R ln P2 per P1. Entropi itu kan ketidakteraturan. Karena tadi terjadi perubahan 800 Kelvin menjadi 300 Kelvin, maka akan ada ketidakteraturan pada suhu. Dan ada juga ketidakteraturan pada tekanan. Dari 50 menjadi 1,0133 bar. Analog dengan penyelesaian entalpi, perubahan entalpi tadi, kita harus melihat tabel dari appendix C, karena Cp dari gas nitrogen itu berubah-ubah setiap suhunya, karena dia itu sensitif sama suhu gitu. Ini adalah penyelesaian dari ini. Nah, hasilnya ini. Hasil dari sini kita substitusikan ke sini. Nah, R yang kita pakai kan ini. P2 tadi udah ada.
1,0133 bar per P1-nya 50 bar. Maka hasil untuk perubahan entropinya adalah ini. Karena kita sudah ketahui perubahan entalpi atau delta H dan perubahan entropi atau delta S tadi, maka bisa kita substitusikan untuk menyelesaikan mengenai pertanyaan tadi ini. Usaha itu rumusnya W sama dengan delta H dikurang suhu lingkungan dikali perubahan entropi. Delta H-nya tadi ini 15 ini dikurang perkalian antara suhu lingkungan dikali dengan perubahan entropi. Ini ya, suhu lingkungan udah ada juga nih di soalnya. Maka hasil untuk soal 5.7 ini adalah ini 15 ini min 15 sekian joule per mol per mol. Oke, dari sini kita bisa lanjut untuk ini hanya penjelasan mengenai gimana kita dapat rumus dari usahanya itu dari sini ya. Ini hanya penjelasannya. Kita lanjut untuk example 5.9. Di sini dari narasi soal bisa kita ilustrasikan menjadi gambar ini ya. Yang mana gambar ini ada dua case 1 dan case yang kedua, yaitu co-current untuk case 1, case 2-nya itu counter current. Co-current atau secara terjadinya ini itu secara bersamaan, arusnya sama. Dan counter current itu arusnya beda, arusnya berlawanan. Ini yang ini bisa kita lihat nih, arusnya berlawanan kan ya, yang B, yang A ini arusnya kan sama. Tengok panahnya, perhatikan. Oke, di sini untuk menyelesaikan soalnya kita harus mengetahui ini kan sebenarnya kita disuruh untuk mencari usaha ya, usaha yang hilang dari kedua case tadi. Nah, untuk mencari usaha itu kan rumusnya ini. W loss sama dengan suhu lingkungan dikali dengan perubahan dari entropi kan. Nah, untuk mencari itu kita harus mengetahui ini dulu, nilai dari NC per NH.
Untuk mengetahuinya kita melalui rumus ini dulu. Rumus pertamanya kita, rumus ini itu berarti rumusnya dari entalpi ya. Rumus entalpi ini, karena entalpinya kita ketahui, yang kita ketahui itu kan hanya Cp dengan suhu dan juga N ya, maka bisa kita uraikan menjadi seperti ini. Nah, terus dari sini kita bisa sederhanain lagi bentuknya menjadi seperti ini. NC per NH sama dengan TH2 dikurang TH1 per T dikurang TC1 dari sini. Ini kan T. Ini T, ini nilai dari T. Nah, ya kan? Ini nilai dari TC. Gitu. Maka bisa kita dapatkan NH-nya, NC per NH itu sama dengan 1,25. Karena NC per NH sudah dapat, bisa kita substitusikan untuk menyelesaikan ini, persamaan ini tadi, dengan rumus ini ya. Ini. Rumus ini yang kita uraikan menjadi seperti ini. Ini. Rumus dari perubahan entropi. NH-nya kan tadi 1 ya. NH 1. Nah, NH 1 dengan CP-nya. CP itu ini. Masukkan CP. Dimasukkan, jadi ini masukkan saja, substitusikan semua data yang kita ketahui, maka hasilnya menjadi ini 0,667 Joule per Kelvin second. Nah, untuk kita lanjut untuk mencari usaha yang hilang. Usaha yang hilang tadi rumusnya ini, maka langsung saya masukkan saja ini. Delta S-nya sudah kita ketahui tadi, dan suhu lingkungannya sudah juga kita ketahui dari soal ini, dari soal, ya kan? Nah, oke, masuk. Jadi masukkan saja semuanya datanya, hasilnya seperti ini. 200,1 Joule per second. Dan untuk case yang kedua, yaitu aliran yang berlawanan, ini bagian B, figur B ini, bagian sini, analog pengerjaannya dengan case yang kedua. Cuman berbedanya itu pada NC per NH tadi. Kalau itu hasilnya yang tadi itu 1,25, maka hasilnya ini 0,5556. Itu dari sini nih. Nih, nampak kan? Di sini TC diketahui 300 Kelvin. Nah, kalau yang di sini itu kan T 340 Kelvin. Itu yang buat beda sebenarnya. Kita substitusikan lagi sama analog. Dan ini hasilnya untuk usaha.
usaha yang hilang. Rumusnya sama, suhu lingkungan dikali dengan perubahan entropinya. Pada contoh 5.5 itu ilustrasinya tadi kan udah ada ya, ini gambarnya ilustrasinya. Dari yang kita lihat itu ada yang ini keluar. Ada aliran yang masuk dan ada aliran yang keluar. Aliran yang masuk itu ada 2 dan aliran yang keluar juga ada 2. Aliran yang masuk itu A sama yang B. A-nya itu data yang diketahui itu suhu. Yang pertama suhu dan laju alir. Suhu dari A itu 600 Kelvin dan laju alirnya itu 1 mol per second. Dan aliran masuk yang B, suhu yang diketahui itu 450 Kelvin dengan laju alir 2 mol per second. Dan untuk yang keluar, aliran keluar, data yang diketahui itu suhunya 400 Kelvin dengan laju alirnya 3 mol. 3 mol ini berasal dari 1 ditambah 2. Nah, yang kita bingungkan kan pasti di sini nih. Kenapa bisa yang masuk itu suhunya tinggi, 450 Kelvin dengan 600 Kelvin, kok bisa tiba-tiba jadi 400 Kelvin? Makanya berarti yang kita atur di sini, yang bisa kita atur itu adalah kalornya. Nah, dalam soal itu sebenarnya ada dua permasalahan yang ditanya, yakni kalor yang harus dibuang dengan dengan nilai entropi. Jadi berapa entropi yang bisa membuat proses itu terjadi. Kita selesaikan soal pertama mengenai kalor dulu. Untuk kalor sendiri kita akan memakai rumus kekekalan energi. Rumusnya itu Q sama dengan NH dikurang NA HA dikurang NB HB. Ini bisa kita sederhanakan bentuknya menjadi Na dikali H dikurang HA ditambah N dikali H dikurang HB. Yang mana H sendiri ini kan ya ini H bisa kita uraikan menjadi NCPDT kan. Nah, jadi bisa saja jadi persamaannya kita ubah lagi menjadi I sama dengan NaCP dikali T dikurang TA plus NB kali CP dikali T dikurang TB. CP-nya kan bisa kita keluarkan karena yang di sini, aliran yang di sini itu kan cuma satu bahannya, ya ini udara kan. Nah, kita keluarkan CP sama dengan Na dikali T dikurang TA plus NB dikali T dikurang TB. Nilai CP-nya itu 7/2 dikali R. R yang kita pakai kan R itu kan ada banyak ya, tapi R yang kita pakai itu yang nilainya 8,314. Kenapa kita pakai yang ini? Karena yang satuan yang kita ketahui itu di sini itu kan mol dengan Kelvin. Ini N-nya ini mol second ya kan. Nah, ada molnya lah. Ini suhunya Kelvin, makanya kita pakai di sini. Pakai yang ini, pakai yang R yang ini. Jadi langsung kita inputkan saja semua data yang kita ketahui ke sini. Dapatlah hasil min 8.729,7
joule per second. Karena mol sama Kelvin tadi bisa kita hapus, kita coret di sini. Kenapa hasilnya min? Tanda min ini menandakan, melambangkan bahwa kalor itu dibuang. Begitu. Lanjut untuk persoalan yang kedua, yakni entropi. Rumus dari entropi itu ini. S sama dengan N kali S dikurang Na kali S dikurang Nb Sb. Ini Sa ini. Oke. Ini Sa dikurang Q per T tau. Secara sederhananya gini. Ns dikurang ini entropi masuk plus entropi masuk dikurang entropi keluar dikurang dengan Q per T tau. Itu secara sederhananya sebenarnya ya. Tapi kan kalau kita uraikan begini jadinya. Lanjut. Untuk bentuk sederhananya dari ini, yang persamaan yang ini, itu sama dengan ini. Na dikali S dikurang Sa plus Nb dikali S dikurang Sb dikurang Q per T tau. Nah, yang ini tuh, bentuk yang ini. Nah, ini bisa kita uraikan lagi menjadi persamaannya seperti ini. Ada CP-nya. Nah, Na dikali Cp ln T per Ta plus Nb kali Cp ln T per Tb dikurang Q per T tau. Karena Cp-nya sama, sama kan tadi Cp-nya gas ideal ya, gas gitu, berupa gas udara lah. Berarti Cp-nya bisa kita keluarkan karena bahannya kan cuma satu. Cp-nya kita keluarin menjadi ini persamaannya. Cp dikali Na ln T per Ta plus Nb ln T per Tb dikurang Q per T tau. Sebenarnya T yang ini, nah T ini T suhu yang ada di lingkungan. Nah, semuanya kita input data yang kita ketahui tadi. Ini nilai dari Cp-nya sama ya, seperti ini tadi, analog. Terus ini nilai dari N-nya kita masukkan. Q-nya kita ketahui tadi kan min ya di sini. Nah, makanya karena ini min ketemu min sama dengan positif jadinya. Ini masukkan. Ini nilai dari ini 300 dapat dari mana? Dapat dari soal. Jadi bisa lihat kembali soal yang ada di example 5.5 yang ada di buku Smith. Hasil akhir itu 10.446 Joule per Kelvin second. Di sini tandanya itu kan positif ya, berarti entropinya itu lebih dari 0. Jika entropinya lebih dari 0, berarti proses yang terjadi itu proses irreversible atau proses yang terjadi secara alami gitu.